Tapi kenapa di pertandingan matchday kedua terjadi hal penghentian pertandingan karena kejadian hal tersebut, masalah pemain? Pertandingan dinyatakan WO karena data awal tim dari PCS ini, di data awal itu ada pemain yang diberi nomor punggung 10. Setelah itu di pertandingan kedua nomor punggungnya berubah menjadi 3. Dari hasil ini tadi bahwa daripada pandangan ini adalah naungannya di bawah naungan PSSI sampai buat banding. Nah, nanti itu ada surat banding nanti sampai bawa ke PSSI. Seumpama itu benar, nanti ini masih bisa dilanjut pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini, Biodika Sport Channel yang selalu membahas tentang seputar olahraga, teman-teman. Saat ini kawan, saya berada di Cafe Egarasi. Cafe Egarasi ini seperti kafe pada umumnya. Menu spesialnya adalah kopi, diantaranya adalah kopi robusta, kopi yang sangat diminati sebetulnya oleh para pecinta kopi. Saya tidak di endorse ini kawan, ini saya kebetulan berada di sini dan berpikir saya harus bikin konten sedikit memberitakan kepada teman-teman apa yang terjadi sesungguhnya di Liprus Liga perusahaan kemarin. Lalu ada kopi lanang, kopi ini sangat kejam kawan, nendang banget rasanya. Lalu ada kopi jahe dan kopi kasar, lalu kopi rempah, banyak lagi. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini, kita mau ngobrol-ngobrol, boleh silakan, saya tunggu. Begitu kawan. Jadi yang mau kita bahas saat ini adalah seputar liga antar perusahaan yang mana kemarin itu ada sedikit permasalahan, ada sedikit kejadian seperti itu tepatnya, di mana pertandingan matchday kedua antara Petro Kopindo Cipta Selaras berhadapan dengan Petro Jordan Abadi dihentikan wasit, teman-teman, karena kebetulan turnamen atau liga ini di bawah pemantau langsung PSSI, jadi secara resmi maka regulasi yang diterapkan itu harus berpedoman kepada aturan-aturan yang ada di PSSI, begitu kawan. Nah, pada akhirnya ketika ditemukan ada sedikit persoalan di situ, lalu kemudian diskusi kita atau mereka diskusi dua arah begitu, dari manajemen dari dua klub yang bertanding pada malam hari itu, terutama PCS ini yang mengalami persoalan sehingga kemudian terjadi perdebatan yang sangat ketat di situ kawan. Pada akhirnya diputuskan oleh Panpel untuk saat itu kawan ya, saat itu dilakukan WO begitu. Jadi PT Jordan Abadi ini adalah keluar menjadi pemenang pada saat itu. Singkat ceritanya kemudian PCS FC akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan pada malam itu alias duel. Sebetulnya
pertandingan di awal sudah berjalan dengan baik gitu kan kawan ya. Sudah terjadi 15 menit babak pertama sudah ada pertandingan begitu. Kita saksikan dulu bagaimana pertandingannya. Cuplikan pertandingannya. Silakan. Jangan. Omni. Oke. Antara Petro Kopindo CS melawan Petro Jordan Abadi. Selamat bertanding dan selamat menyaksikan. Sekarang nomor 3. Oke, dari Indo dan CS. Nah, jadi ini ketika kita menulis DSP susunan pemain telah ditemukan data nomor yang berbeda. Pertandingan pertama atas nama Fajar Fala itu di pertandingan pertama memakai nomor 10. Nah, hari ini ya saya dulu. Nah, hari ini dia memakai nomor 23. Nah, ini tadi ketahuan ketika kartu kuning kita cari datanya, ternyata nomor 3 adalah Ahmad Safaudin. Nah, kita buktikan dengan daftar susunan pemain minggu kemarin, ternyata benar Fajrul Fala itu memakai nomor punggung 10. Secara regulasi sebenarnya itu tidak diperkenankan. Jadi kita coba
menurut wasit bagaimana? Kalau menurut aturan, kalau ada kesalahan itu, mohon maaf ya, ini kali itu lingkungannya kan lingkupnya ke PSSI. Ada kesalahan seperti itu sudah memainkan pemain yang ilegal, rasanya seperti itu. Kalau di sepak bola sudah ada Real Madrid lawan Cadiz itu, ada satu kesalahan, salah nomor punggung, harusnya dia punggung 10, masuk main hanya berapa sudah selesai, kalah. Karena kita regulasinya masuk di PSSI. Nah ini kalau kita biarkan, nanti kita yang salah. Itu ya. Mungkin bisa didengarkan dari Enggak Bapak, silakan. tapi yang kemarin Ya. itu faktor nomor 3 Ini Pak, yang buat acuan ini ketikan dari jenengan. Ini masuk dengan dari tim Indonesia. oh ini mungkin dari Pak Bononya ini mungkin nggak dirubah tulisannya. Saya nggak tahu Pak. Nah itu soalnya dia awal main dia pakai nomor 3 mulai kemarin 10. Hah? Kemarin 10. Mas Lul kan kemarin nomor berapa main? Nomor 3 kemarin. Cuman ini bisa mengganti, artinya ada yang nomor 10 siapa? Nomor 10 ganti nomor 10 nomor siapa? Ada dari kemarin nggak ada. Ganti itu maksudnya gimana? Soalnya kan Jadi ini Bapak boleh lihat yang ya maksudnya nomor 10 kemarin tidak ada. Nah, boleh saya lihatkan gambar merah ini masih pertandingan pertama. Oh, itu biar kita tahu. Ya. Kalau di data kami itu sudah nomor 10 Pak. Sudah saya tangani Itu Pak, ini pinter ya. Iya. Yo, jemputnya kaya ngono, Pak. Jemputnya kaya fisik lah. kita mengacu pada data, bukan masalah ingatan. Data. Ya gini aja Mas, keputusan tetap di panitia. Saya kembalikan ke panitia yang adil, kalau menurut saya gitu aja. Saya sih nggak bisa memutuskan kalau pertandingan lanjut atau enggak profesional sesuai Mas Abid bilang kayak apa kayak gitu aja. Di lembar yang kuning aja dibuktikan. Di lembar kuning ada merah diterima di pertandingan pertama. perjalanan sakit gitu. Dikirim aja by WA yang ini. Sudah kalau itu sudah kita ketahui bersama kalau si Fajrul tadi itu Fajar itu memakai nomor punggung 10. Nah sekarang hari ini memakai nomor punggung 3. Itu yang jadi kendala. Ini datanya ada Pak. Bapak kalau mungkin Tapi kalau acuan ini ya nggak apa-apa, cuma kemarin kan yang ini gitu loh. Saya nggak tahu pertamanya kan ya kalau jenengan punya nomornya Pak Sugiono yang pertama itu totalnya berhalangan sakit. Wasit bukan alamat dia ini sudah namanya kendala. Sekarang bahasanya gini, ya sekarang gampangnya saya punya 10 pemain, saya kasih nomor 1. Pak Jimpalang memakai nomor punggung 10. Ini dari Pak Sugiono ya. Data Libus ini saya ada Bapak SPV Sugiono. Nomor punggung 10 di pertandingan pertama. Ya terus kaosmu ini kan. Jadi kalau ada yang ngomong dia pertandingan pertama pakai nomor 3 itu kita kesalahan nulis ini. Ya mungkin kesalahan nulis ini, tapi Oh, tidak bisa Pak. Ini sudah mutlak dari Pak Sugiono ini nomor 10. Tapi kan pemain pertama itu ini Pak. Bukan masalah acuannya adalah nomor punggung Pak. Sesuai regulasi. Nomor punggung. Ya terus ini gimana tulisannya? Ya sesuai regulasi tidak bisa Pak. Maksudnya ini nggak boleh main. Maksudnya ada pasal bahwa pemainnya pemain yang tidak sah. Nah itu sanksinya gitu Pak. Wah, ya coba dari kemarin Nah, ini Mas dari tadi.
Ini yang bikin kemarin sudah main masalahnya. Ya sekarang ada yang main. Ya memang dari kemarin memang pakai ini. Kalau musuhnya enggak pakai ini. Pakai nomor 10, Pak. Nah, iya makanya. Iya, kemungkinan di nomor 10. Di sini yang salah. Cuma nomornya enggak ada. Iya pakai. Ini bedanya mungkin dokumen sama yang di sini. Foto baru kemarin Pak. Ada foto baru kemarin. Di sini ya. Oh, benar. Foto tim ini loh. Ya, siap. Ini apa kita kesempatan foto kemarin ini. Untuk pembuktian kami sebagai panitia apa benar? Yang itu, yang background kayak kita itu coba. Katakan ada banyak. Tapi kan nggak ketok buri nih. Nah, kan nggak kelihatan belakang nih. Nah, ya itu Pak. Kita bisa ini menjadi bagaimana? Dibuktikan dengan dan terakhir yang nah, nomor punggung 3 sekarang data yang pertama berarti panjenengan di pertandingan pertama. Dipahami dulu ya. Kesalahan nomor kan bukan dari kita. Nomor 3 kita persiapkan nomor 10. Ini ada dua versi. Dari nomor 3 ini nomor 10. Nah, kalau Bapak memakai nomor 3 dari awal tadi datanya di sini itu nomor 10. Berarti Bapak itu yang pertama. Tapi kita tidak ketahui sebagai kandidat, tapi ketahuannya karena sudah selesai. Jadi seperti itu. Makanya pentingnya nomor punggung jangan sampai berbeda di pertandingan sosial. Iya, ya. Kemarin itu ya. Meskipun cuma itu, kalau ketahuan yang kemarin. Sampai mengetahui, nah ini baru ketahuan ketika kartu kuning tadi jadi nomor punggung 3 kita lihat. Selaku ketua masih aja. Sudah mulai. Data yang nomor 10. Nah ini versi kapan? Saya nggak tahu. Nah ini nomor 10. Yang kita entry nomor 10. Jadi misalkan hari ini pakai nomor 3, berarti panjenengan kemarin nomor 10 di pertandingan pertama udah gitu harusnya. Cuman kita panitia Pak, ketahuan di pertandingan kedua. Bukan masalah Mulai seperti awal itu, Pak. pakai nomor 3 dia ini. Iya, Pak. Tanding. Bukan masalah seperti itu. Ya Pak. pertama awal langsung itu. Oh Nah, ini. sekarang ini Pak. Salah. Nah, kalau sampai mengikuti itu ya oke lah kita. Tapi sebenarnya panitia itu nggak bisa Sama, iya, langsung langsung. kita anu gitu. Bukan seperti itu Pak. Jadi Kemarin kan udah didatai semua. Panitia sampai gini oke dilihat semua. untuk masalah nomor punggung itu kemarin juga banyak revisi. Maksudnya dari Pak Sugiono itu yang mana dipakai? Nah ini.
Nah, itu bisa juga. Soalnya kemarin Berarti ini pakai nomor 3 terus. nah, ada kendaraan juga dari officialnya. Daftar alamat berapa gitu. Kemarin official ada Pak Yono. Cuman ya masalah panitianya kok nggak ngerti dari kemarin udah kesalahan nomor punggung. Jadi gini Pak, untuk masalah nomor punggung kemarin sudah disampaikan. Cuman ya kita tahu kalau misalkan dia itu kok pakai nomor punggung 3, sebenarnya nomor punggungnya harusnya semua ini di tahun nomor 10 enggak tahu kalau ini nggak ada kemarin. Karena kebaikan Mbak Nik siap. Kapten, mana kapten? Komisar juga. Dari hasil ini tadi bahwa daripada pandangan ini adalah naungannya di bawah naungan PSSI sampai buat banding. Nah, nanti itu ada surat banding nanti sampai bawa ke PSSI. Seumpama itu benar nanti ini masih bisa dilanjut pertandingan ini. Itu ada untuk memutuskan masalah ini. Sebenarnya nggak ketemu solusinya. Juga pihak panitia kalau saya bahwa ada perubahan data itu harus dilaporkan dari tempat. Ini adalah saya nggak menyalahkan gitu, cuma ini adalah bahasanya keteledoran dari salah satu ofisial seperti itu Bapak. Karena perbedaan nomor tidak boleh dalam suatu liga tidak boleh nomor ini diganti saat sudah didaftarkan yang pertama. Gitu. Jadi barangkali Bapak itu bisa membuatkan banding ke kantor PSSI untuk seperti ini nanti sama bukti-buktinya sama nganu nanti dari pihak panitia pun seperti itu. Ya, tetap nanti kita komunikasi Pak. Dari situ biar kan. Tapi nanti kalau seumpama kita ada perubahan, kalau kita oke lah kita harus nggak mau tanding lagi WO, nanti sama yang kasih tahu. Itu nanti dari PSSI yang menentukan. Maksudnya itu kan nggak bisa menentukan ini udah dari pihak banding dari pihak PCS melakukan banding nanti dibawa ke PSSI. Nanti PSSI akan memutuskan. Oh ini nanti yang memutuskan PSSI. Seperti itu Bapak ya. Kalau ini tuh nggak ketemu ini kalau dari sini dilihat ada perbedaan nomor itu nggak bisa dilanjut. Tapi nanti sampai ada kesempatan untuk banding. Banding itu kan saya nggak tahu Pak ya. Ini Bapak ya. Oke. Sudah selesai. Jadi, oke, main fitness. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas. Jadi gini, saya sedikit ada mohon sedikit ada klarifikasi kaitannya dengan pertandingan pertama kita kedua ya antara PCS melawan Petro Jordan yang pada akhirnya PCS dilakukan WO. Bisa sedikit dijelaskan apa penyebab kemudian terjadinya WO tersebut? Baik, pertandingan dinyatakan WO karena data awal tim dari PCS ini di data awal itu ada pemain yang diberi nomor punggung 10. Setelah itu di pertandingan kedua nomor punggungnya berubah menjadi 3. Nah ini tentunya diregulasi tidak diperbolehkan, sudah jelas tidak diperbolehkan untuk merubah nomor punggung. Nah ini adalah suatu keteledoran dari official dalam menulis dan di situ juga ada buktinya. Nah,
ada bukti otentik dari panitia juga sudah menyiapkan buktinya, sudah ada kesalahan atau kelalaian panitia dalam memberikan nomor punggung, sehingga nomor punggung yang terdaftar itu 10 berubah menjadi nomor punggung 3. Itu yang menyebabkan pertandingan tidak bisa dilanjutkan, dinyatakan menang WO Petro Jordan. Oke, baik. Selain opsi di WO, Ya. apakah kemudian ada opsi yang meringankan? Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa pertandingan bisa dilanjutkan dengan catatan apa? Seperti itu. Kalau mau regulasi pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Tapi tadi tim dari PCS kurang bisa menerima, sehingga saya berikan saran untuk melakukan banding. Nah, ini nanti akan kalau tim PCS melakukan banding, bisa melakukan banding untuk beserta bukti-buktinya. Barangkali mereka punya buktinya untuk melakukan banding. Ya. Begitu juga dari panitia, bukti-bukti yang sudah ada itu juga nanti akan disiapkan dan ditunjukkan apa adanya. Nah, ini tadi biasa kita berikan solusi ya, salah satunya melakukan banding seperti itu. Oke, baik. Di samping banding begitu, kalau misalnya seandainya kan masih ada pertandingan berikutnya. Ya. Kalau misalnya kemudian PSSI memberikan kesempatan dia untuk melanjutkan pertandingan ini dengan berbagai mungkin PSSI punya pertimbangan lain barangkali seperti itu, apakah bisa dilanjutkan menurut Anda sebagai pengadil gitu? Tentu bisa, tapi ini nanti kembali ke PSSI-nya dulu. Kita sebagai pengadil nanti tetap akan menunggu hasil banding. Bila mana memang dari banding itu tim PCS ini ditemukan adanya kebenaran, kemungkinan pertandingan masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada suatu memang kesalahan, tidak mungkin dilanjutkan lagi. Sudah jelas WO. Karena tadi datanya sudah jelas, ada formulirnya, nomornya memang 10 dan berubah menjadi 3. Oke, baik. Terima kasih sekali informasinya ini. Terima kasih. Ini penting sekali buat teman-teman yang mengikuti turnamen ini. Jadi kalau misalnya kejadian ini betul-betul jadi pelajaran untuk mereka seperti itu. Mungkin juga ada yang mau disampaikan semua tim supaya tidak terjadi hal semacam ini. Khususnya untuk biar tidak terjadi kelalaian ke depannya lagi, memang nomor punggung itu sangat penting. Tidak boleh dirubah dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Karena kenapa? Nomor punggung ini penting untuk data seorang pemain. Biasa kalau ada seperti kartu kuning, seperti tadi, ditemukan nomor punggung 3. Kok aneh? Kemarin tidak ada, kok sekarang ada. Nah, itu sangat penting nomor punggung. Tidak boleh dirubah sampai awal, sampai akhir pertandingan seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik. Demikian kawan. Tadi ada satu kejadian di mana pertandingan kedua pada malam hari ini PCS FC kemudian di WO lantaran ada persoalan tadi sudah dijelaskan juga oleh saya terpaksa harus mewawancarai wasit lebih awal karena memang ini sifatnya insidental ya, satu kejadian yang tidak terduga begitu. Panitia mengetahui apa ada miss begitu sehingga kemudian terjadi WO dan kita tunggu nanti apakah PCS mau melakukan banding atau tidak, kita tunggu selanjutnya. Tapi yang jelas untuk teman-teman peserta kontestan di turnamen ini, saya berharap kejadian semacam ini menjadi pelajaran untuk semuanya sehingga kemudian tidak terjadi hal semacam ini. Betul-betul harus diperhatikan data pemain itu semua harus sama. Terima kasih dan untuk rekan-rekan PCS semoga ini menjadi pelajaran untuk rekan-rekan PCS sehingga kemudian di pertandingan berikutnya tidak terjadi hal semacam ini, terutama di pertandingan semacam ini. Terima kasih kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Lagi di mana nih bang? Lagi di kantor, di kantor. Oh di kantor. Bisa ada waktu nggak nih? Dikit aja. Ada. 5 menit atau 10 menit. Siap, siap. Oke. Pagi ini saya mohon izin sebentar. Mau sedikit ngobrol kaitannya dengan pertandingan matchday kedua rekan-rekan Bang Sugi kemarin yang mana hasil akhirnya adalah dihentikannya pertandingan. Saya tidak ingin memakai diksi WO di sini karena masih dalam proses banding kabarnya begitu. Bang, tapi saya ingin Abang menanggapi sedikit kaitannya dengan itu Bang. Silakan Bang.
Oke, siap. Untuk hasil pertandingan yang kemarin sempat berhenti di Lipus di babak penyisian grup D match di PCS yang kedua, satu hal yang saya soroti kemarin adalah keputusan panpel melalui wasit yang telah menghentikan pertandingan kalau nggak salah di menit 15 Bang ya. Seharusnya kemarin ada sesuatu hal yang telah dilakukan kesalahan oleh pihak panpel sebenarnya. Dengan alasan bahwa pemain saya nomor 3 adalah pemain tidak sah karena memakai nomor punggung yang tidak sesuai dengan DDSP. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk DSP yang telah diberikan ke tim sebelum pertandingan, itu dipastikan bahwa nomor punggungnya sudah tercetak komputer di form tersebut. Jadi tidak diisi manual. Yang diisi manual hanyalah tentang posisi line up dan cadangan. Nah, sebelum pertandingan match day pertama di penyisian grup D, tim PCS melalui saya sudah terkonfirmasi melalui WA chat, terus pakai voice ke Ketua Panpel Lipus Mas Adit bahwa saya ada perubahan. Dan itu pun sudah dijawab juga dengan Ketua Panpelnya. Tapi kenapa di pertandingan match kedua terjadi hal penghentian pertandingan karena kejadian hal tersebut masalah pemain. Seharusnya pihak panpel ini lebih teliti dalam screening pemain, terutama untuk di DSP-nya juga. Jadi kalau dari pihak kami disalahkan, saya juga tidak mau disalahkan secara mutlak. Kecuali pada saat DSP diserahkan, itu nomor punggung kita isi manual dan kesalahan kita dalam mengisi sebuah nomor punggung. Tapi ini kan tidak, Bang. Nomor punggung sudah tercetak print di dalam DSP yang mereka berikan ke kita. Dan ini terjadi di pertandingan kedua, bukan di pertandingan awal. Jadi screening di awal polos, dalam artian panpel tidak teliti dalam menjadi sebuah panpel di sebuah pertandingan, seperti itu. Nah, karena kenapa di pertandingan kedua ini terjadi? Karena pada saat itu nomor 3 si Fajrul ada pelanggaran dan kena kartu. Otomatis panpel kan mencatat. Nah, ya kan Bang ya? Iya. Dari situ pun saya bisa menggarisbawahi, harusnya kemarin pertandingan nggak boleh dihentikan secara keseluruhan. Yang bermasalah si Fajrul itu harusnya di stop dulu, permainan tetap dilanjutkan. Boleh terhenti untuk istilahnya gini, dianalisa bener nggak di DSP ini ada kesalahan nggak? Adit misalnya di situ, padahal dia sudah saya konfirmasi kan seperti itu. Makanya mereka nggak melanjutkan, mereka mengarahkan kita untuk melakukan sebuah banding seperti itu. Oke, saya ikuti acara banding itu karena saya secara tim tidak merasa melakukan sebuah kecurangan ataupun keluar dari sebuah aturan yang mereka buat sendiri. Kita ikutin aja, nggak masalah. Tapi saya tidak mau mengikuti arahan dia. Soalnya sempat di WA kata-kata untuk surat bandingnya ada, ini enggak. Tapi saya kata-kata yang saya buat di surat banding saya adalah kata-kata faktual sesuai dengan kejadian kronologis yang terjadi di pertandingan kemarin. Oh, artinya dari pihak panpel sudah menyerahkan form khusus untuk di itu ya. Untuk oke iya. Tetapi Bang Suki dan rekan-rekan menolak karena punya alibi sendiri untuk menjelaskan kaitannya dengan ini. Betul Bang. Kebetulan kan penanggung jawab tim saya. Kebanyakan urusan teknis dan segala macam kondisi bila terjadi seperti ini saya. Siap. Jadi komunikasi saya memang sebelum surat kompus turun, saya di WA, Pak nanti intinya gini-gini, ini kesalahan ini mutlak, ini sebagai pembelajaran. Sebenarnya ini bukan pembelajaran, Bang. Karena seorang panpel sebesar ini tidak ada kata pembelajaran, mereka sudah tahu. Ini sebenarnya evaluasi dari kealpaan dan kelalaian mereka dalam menyeleksi, men-screening sebuah data pemain. Itu kata. Yang kedua loh, kecuali pertama dia kena, itu berarti dia teliti. Tapi kan enggak. Tidak ada cross-check langsung pada saat pertandingan sebelum dimulai. Minimal di pertandingan awal terutama, itu screening awal langsung itu terjadi. Kemarin kan enggak.
Oke, Bang, saya mau clearkan dulu nih bahwa memang di regulasi PSSI memang ada mengatakan bahwa ketika ada salah menampilkan nomor punggung dan sebagainya itu memang harus dipersoalkan begitu kan ya Bang ya. Jadi dari sisi regulasi atau pemberhentian pertandingan itu sebetulnya sudah betul ya Bang ya. Terlepas Abang memang sudah menginformasikan sebelum matchday kedua itu, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti seperti kata Abang tadi dari panpelnya, begitu kan Bang ya? Begini Bang, memang jujur aja secara keseluruhan pertandingan mungkin secara aturan saya tidak menguasai sepenuhnya. Tapi berkaca dari kejadian kemarin, saya sempat melakukan sebuah komunikasi lewat mantan ex-ketua Komisi Wasit Futsal di Gresik, Bapak Mustafa Ali. Termasuk saya juga WA sama ketua komisi pertandingan ketua komisi kompetisi futsal Gresik yang sampai sekarang ini Bapak Erwin. Siap. Jadi secara keseluruhan Bang ya, bila terjadi kesalahan seperti itu, seharusnya yang berhak berbicara atas keputusan bukan wasit di media. Itu adalah ketua panpel menjelaskan kenapa pertandingan dihentikan. Karena yang menghentikan pertandingan sebenarnya bukan wasit, tapi dari panpel, wasit meneruskan saja. Inilah ada pelanggaran, akhirnya wasit menghentikan. Nah, asumsi wasit kemarin saya bilang salah. Di situ ada kata-kata bahwa tim official Petro Kopindo merubah nomor punggung pemain dari sebelumnya. Padahal sebelumnya si Fazrul Fala tidak pernah memakai nomor 10. Tetap nomor 3 di pertandingan awal sampai di pertandingan yang kedua kemarin. Seperti itu. Terus ada lagi Bang, ini saya dari teman-teman yang saya ajak komunikasi 2 orang ini, bahwa kalaupun terjadi kesengajaan, misal si Fazrul pakai nomor 3, seharusnya nomor 10 ya, nomor 10 ada yang pakai. Selagi nomor 10 tidak pernah dipakai dalam pertandingan sebelumnya, itu tidak ada masalah. Itu namanya post match make up. Jadi bisa ditolerir seperti itu. Dan wasit menghentikan pertandingan itu juga salah sebenarnya, nggak boleh. Harusnya pertandingan dihentikan sementara. Fazrul nggak boleh main dulu, pertandingan dilanjutkan dengan sisa pemain yang ada di situ. Siap. Karena posisinya pada saat itu saya tidak di situ, Abang juga tahu. Pada saat itu saya nggak hadir, karena terjadi satu hal yang urgent, mau nggak mau saya harus turun untuk menyikapi masalah di tim saya. Seperti itu, Bang. Jadi secara besar, ini adalah evaluasi besar yang harus dilakukan tim Clippers untuk ke depannya. Mumpung ini masih babak penyisian, tinggal 1 matchday untuk penyisian. Lebih berhati-hati, terutama dalam kepemimpinan wasit dan juga koordinasi si panpel juga. Karena saya lihat panpel Liprus ini tidak melibatkan secara langsung asosiasi futsal Gresik, tidak dilibatkan Bang. Saya sudah mendapatkan info dari Mas Erwin. Mas Erwin sendiri selaku ketua kompetisi futsal Gresik tidak dilibatkan sama sekali. Seharusnya kalau mereka berasumsi ngomong ke saya Liprus ini berafiliasi dengan AFK, harusnya mereka melibatkan orang AFK, Asosiasi Futsal Kabupaten Gresik, masuk di dalam kepanitiaan atau panpel di Liprus ini Bang. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita peserta ada jawaban yang berimbang dan adil karena mereka lebih tahu tentang aturan teknis sebuah pertandingan ataupun turnamen futsal. Kan seperti itu Bang ya? Siap Bang. Jadi harus lebih diperhatikan lagi bahwa turnamen dibuat ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan Bang ya. Tapi memajukan sebuah sepak bola di Gresik itu gimana dengan cara yang baik dan tidak ada unsur-unsur yang membuat peserta ini kecewa. Itu pasti ya gitu Bang ya. Iya Bang. Oh ya, jadi nanti pertemuannya dengan PSSI yang dimediasi oleh PSSI begitu dengan pihak Pampel itu kapan Bang? Ada ngomong, saya juga harus nunggu Bang. Saya nggak mau hanya lisan datang, harus ada surat resmi yang diberikan ke saya. Karena saya juga memberikan surat keberatan saya juga resmi, tanda tangan, stempel. Kemungkinan besar besok Kamis. Tapi yang saya belum tahu, mediasi dalam artian saya mereka banding di kompetisi mereka. Apakah mereka melibatkan AKF, Asosiasi AFK, Asosiasi Futsal Kabupaten? Itu yang saya belum tahu. Soalnya kan juga masih komunikasi intens
disampaikan ini sama pihak Mas Erwin selaku yang saya kenal dari teman, bahwa saya sudah ditanya apakah ada nanti istilahnya di komisi banding nanti ada perangkat AFK yang di situ gitu loh Bang. Oke. Andaikan misalnya tidak dilibatkan begitu Bang, apakah Abang ingin mengatakan bahwa pertemuan atau mediasi di antara kita bersama ini agak sedikit bermasalah begitukah? Apakah ini Abang ini mengatakan begitu? Memang Tangsel itu punya kewenangan penuh terhadap sebuah turnamen yang dia gelar sendiri. Komdis pun mereka pun bisa. Tapi kalau memang turnamen ini mereka afiliasinya ke AFK, izinnya mereka pun juga ke PSSI. Seharusnya secara pertandingan mereka harus melibatkan, harus sebenarnya seperti itu. Kecuali ini hanya event biasa antar perusahaan, hanya dikemas sebagai fun, tidak ada target apapun. Saya kira sih nggak masalah kita tidak melibatkan pihak AFK. Tapi ini turnamen sifatnya luar biasa loh Bang, perusahaan. Iya, ini memang di bawah di bawah pengawasan PSSI Bang. Jadi resmi betul-betul. Jadi memang harus. Iya betul. Apalagi mereka promo di IG, Instagram, media sosial udah besar. Hal seperti ini kalau tidak disikapi dengan baik, tidak ada koordinasi yang mendalam dengan AFK selaku induk sebuah organisasi futsal, juga menjadi presiden buruk juga. Karena ada kejadian-kejadian banyak di turnamen ini Bang. Kalau mereka bisa sih menghandle sendiri bisa, cuman alangkah baiknya mereka melibatkan ini. Oke. Bang, halo. Iya halo. Saya sudah tangkap maksudnya. Semoga saya ada di jalan juga ini Bang, tapi secara keseluruhan terima kasih Abang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya dan mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitasnya. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang, terima kasih, nanti bisa dilanjut lagi. Thank you Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.